Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqil Qur'an war rasul wa sahbihi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abadal abidin wa dahrad dahirina amma ba'du. Yang sama kita hormati para alim ulama, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus panjenenganipun Al Habib Abdurrahman bin Muhsin Al Attas, panjenenganipun Al Ustadz Ashuri, Al Ustadz Sibaweh selaku pengasuh Madrasah Murattilil Quran, Al Ustadz Nawawi, Al Ustadz Jazuli serta pengurus Madrasah Murattilil Quran. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Allah gampangkan segala urusannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Amin ya rabbal. Saudara-saudari, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di malam ini kita kembali dipertemukan, kembali dikumpulkan oleh Allah melalui hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga bisa melangkahkan kaki kita semua di dalam majelis yang mulia ini, di dalam pertemuan yang barokah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi saksi kelak di akhirat, sehingga sebagaimana kita kumpul di taman surga dunia, nanti kita akan kumpul di taman surga akhirat bersama baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita dengar sambutan dari guru kita Al Ustadz Sibaweh yang menjelaskan tentang bagaimana zaman kita ini, zaman yang sudah di penghujung. Kita berada di akhir zaman, sebab tanda-tanda yang telah diberikan oleh Nabi tentang akhir zaman telah banyak muncul. Telah banyak tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya Nabi juga pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati al-mutamassiku bidinihi kal qabid alal jamar. Salah satunya, ini sangat banyak tandanya, dan salah satunya ini kata Nabi, akan datang satu zaman yang zaman tersebut orang yang berpegang teguh dengan agama seperti memegang bara api. Wong sing nyekel agama kue kayak nyekel api, berarti sangat panas. Kalau kita lihat hadirin, sekarang ini beda dengan zaman dahulu. Nah, zaman disit panjenengan takon bapak ibune, orang-orang dulu ini keluar ke dalam sosialitas saja, dalam bermasyarakat, orang jalan-jalan nganggo sarung ke biasa. Nek saiki wong metu nganggo sarung dikirane bar sunat. Apa maning-maning mall nganggo sarung gitu apa nggih? Sunat kapan, Mas? Soalnya kula pernah dewek niki, kula pernah
pas maning Pacific Mall, paham Pacific Mall ya Tegal. Satu mall di Tegal sing lumayan gede. Alhamdulillah kula dari mulai balik sing pondok sampai saiki ora tau nganggo celana nggak lunga. Alhamdulillah kecuali anggar panturu. Niki hadirin sampai anggar maning mall alhamdulillah nganggone sarung hadirin. Kadang sarungan ya tetap nganggone kemeja. Jadi orang nggo sarung, orang nggo takwa terus udang-udang mboten tetep nganggone sarung, dhuwure kemeja sing rada apik. Jadi ben katon nom. Kemudian tetap kadang nganggo peci hadirin nganggo peci. Cuman tetep nganggo sarung. Sebab ben santrine niki mboten ilang. Lah niki kula pas anjok mall langsung ana sing negur, "Mas sunat kapan, Mas?" Kula kayong drentos temen ya Allah, wong wis tuwa kaya ki dikirane sunat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Niki nek wong sing ora kuat hadirin omongane wong kan seperti nyekel bara api. Padahal ini memakai salah satu sunai Kanjeng Nabi. Nggih napa nggih? Memakai pakaiannya Nabi, caranya Nabi. Tapi jarene wong kaya sunat diolok-olok seakan-akan seperti itu. Apa maning apa namanya maning Pasifik nganggone gamis ridanan ya wis dikirane kaji wong nggih napa nggih? Wis kajine maning mall. Masya Allah, berarti benar ini dari lihat sosialisasi masyarakat saja sudah seperti itu. Belum lagi ketika panjenengan wis bener-bener megang syariat, kok kadang wong wis nyakal ilmu, pan ngamala ilmu be andep. Panjenengan sing pan ngamala ilmu bener sesuai dengan syariat, kok anak godaane dengan panjenengan anggar syariate bisa nurut karonya contoh-contoh. Panjenengan dadi ustad, insyaallah amin. Panjenengan dadi ustad, kemudian panjenengan pan bagi waris. Begitu pan bagi waris asline si fulan, si jablut wis misale. Si jablut asline bagiane ke pada baik karo jablut sijine kakang adi. Tapi ki ngomong mani ustad isat anggar panjenengan main catah mani yang luwih akeh, panjenengan tak main duit juga sing akeh zat. Padahal secara syariat seperti ini, tapi diiming-imingi duit, anggar diomongi luwih akeh nyong bakal dimain duit. Kira-kira ustadnya berubah mau mboten? Anggar sing ora kuat nyekel bara api bakal berubah hadirin. Tapi anggar wong sing bener-bener berpegang teguh dengan syariat, insya Allah walaupun dimain duit pirang bae, anggar syariat ilmu ya ilmu. Tuntunan agama ya agama, orang bisa diubah daning duit, tidak bisa imannya ini dijual dengan harta. Nek sampai wis dikatakan apa namanya ulama sing duniane apa ulama sing ilmune didol nggo harta, maka ulama tersebut bukan ulama temenan tapi ulama-ulamanan. Nek ulama-ulamanan panjenengan meluni berarti mlebune surga-surganan. Nek melune ulama temenanan berarti mlebune surga temenanan. Contohnya pimen ulama sing temenanan gampang hadirin. Contoh ulama sing temenanan mau sesuai dengan definisi Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Contoh ulama sing lurus karena Allah adalah ulama sing ora wedi kecuali maning Gusti. Ora wedi maning siapapun, ora wedi maning duniane melarat, ora wedi maning apapun, wedine maning Gusti. Kowe berarti ulama sing temenanan. Dan bagaimana contoh ulama sing ulamananan? Contohnya gampang. Mereka yang mempunyai sifat imanuhum fi amplopihim. Imane tergantung isine nek amplope tambah gede ya berarti bisa diobah. Nah ngapunten kadang wonten niki wonten pondok pesantren padahal kan pondok kira wonten satu kejadian waktu itu pondok lumayan ageng ditekani daning setunggal orang non muslim disambut ditolak al-badru. Gara-garane napa pondoke apa non muslimen iki maringi duit. Itu berarti seakan-akan dia menyambut orang bukan Islam. Gini apa nggih? Karena
harta. Inilah namanya godaan di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua ini terselamatkan dari fitnah akhir zaman, dan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat dari fitnah akhir zaman tersebut. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niki contoh-contoh ustadz-ustadz sing tengah jenge panjenengan, insyaallah ustadz sing lurus, ustadz sing temenanan. Nek panjenengan meluni insyaallah mlebune surga sing temenanan bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek panjenengan melune surga-surga, melune ustadz-ustadzan mlebu maning surga-surganan, ya maninge kaya mandi bola bangsana ya kowe. Soalnya surganan. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dikatakan sekarang ini juga momentumnya halal bihalal, gitu bang. Halal bihalal. Halal bihalal secara sejarah hadirin, halal bihalal itu merupakan kalimat bahasa Arab. Kan halal kan sing bahasa Arab. Bi itu dengan halal, kalimat bahasa Arab tapi orang tahu dinggo daning wong Arab. Kalimatnya bahasa Arab tapi orang tahu dinggo daning wong. Nek panjenengan niki wonten Ustaz Haji Nawawi, nek beliau maning Arab Saudi takoni anak-anak halal bihalal apa ora? Ora bakal ana. Ora bakal maning Turki laka, maning Oman laka, maning dibe ora bakal nana sing arane halal bi. Meskipun kalimatnya Arab tapi tidak mungkin ditemukan di negeri Arab. Si bisa Bib nggih, sebab halal bihalal ini yang membuat adalah orang Indonesia asli. Yang membuat asli orang Indonesia. Ceritane pripun? Ceritane niki dari zamannya presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno. Kelalen presiden pertama sinten? Insinyur Soekarno. Ketika Indonesia merdeka, sebelumnya Indonesia ini dijajah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun. Setelah Indonesia merdeka hadirin, kemudian Bapak Insinyur Soekarno dijadikan presiden pertama. Begitu beliau Bapak Insinyur Soekarno menjadi presiden, beliau ini mendapati rakyatnya setelah dijajah atau setelah merdeka malah gelut dewek. Ana sing warga pada katon gelute gara-gara rebutan jabatan. Makanya jabatan niki hati-hati, dari zamane Bapak Soekarno wis ribut kados niku. Sampai akhirnya Bapak Insinyur Soekarno ini bingung. Ki pimen ki bisane barang wis merdeka malah ribut dewek. Pada katon desane gelut rebutan kekuasaan. Sing Jawa ribut, sing Sumatera ribut, semuanya ribut. Kemudian Bapak Insinyur Soekarno karena kebingungan, beliau bermusyawarah dengan para ulama. Kita lihat contoh yang bagus menjadi pemimpin hadirin. Bapak Soekarno ini contoh pemimpin yang bagus ketika beliau mendapati kesusahan. Yang didatangi ini bukan dukun. Orang didatangi dukun takonake kayonge pimen kening panci metune pimen boten. Tapi Bapak Insinyur Soekarno takone maning para ulama, sebab ulama kali umara, ulama kali pemerintah niki mempunyai ikatan erat. Ulama niki penasehate pemerintah ini membutuhkan nasihatnya ulama duduk walik, duduk pemerintah sing nasihati ulama duduk walik, ulamane sing nasihati pemerintah. Ini Insinyur Soekarno luar biasa hadirin. Beliau ini setelah beliau dibawa ke Rengas Dengklok, kan pernah dicekel di Rengas Dengklok, kemudian beliau mondok lah, gampangnya mondok di Setunggal Habib hadirin. Beliau muridnya Habib, muridnya siapa? Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang. Nek panjenengan di Jakarta ana namanya Habib Ali Kuitang. Kuwi gurune Insinyur Soekarno. Luar biasa. Singkat cerita, nek cerita Soekarno niki Bapak Soekarno dawuh hadirin. Kon jam 10 luwih melas bocah-bocahe ngantuk. Singkat cerita hadirin, ki karo nyantai mawon sebab angger kula jagung berarti ceritane karo santai. Angger ngadeg berarti rada seru, ki karo santai. Kemudian hadirin singkat cerita, begitu melihat Bapak Soekarno ini kebingungan melihat rakyatnya sing kayong amburadul kados niku,
Bapak Insinyur Soekarno ini mengadakan pertemuan para ulama. Di situ Bapak Soekarno menceritakan keluh kesahe, takon maning setunggal ulama ana sing usul gawe pertemuan mawon Bapak Soekarno. Ya wis gawe pertemuan setiap pemimpin dari mereka. Tapi apa nama perkumpulan sing sekiranya mereka bakal teka? Kan wong Indonesia anggar antik, anggar aneh, ki malah penasaran. Gini apa nggih? Ki ana wong watu bisa ngobati wong, kira-kira diparani mboten? Kayak mbiyen anake Ponari ya Bapak. Ditekani padahal watune geras-gerasan tok kowe perke kula Sidoarjo kula mondoke perke kula. Paham bocahe. Terus ana maning kae Kanjeng Dimas apa kae duit bisa digandakna. Kok anggere kae suka duite dhewek digandakna ngene apa nggih? Bila perlu bojone digandakna. Dadi pan ngene ana ning Tegal ana ning ndi ana. Kan orang bisa bojo maneh digandakna mawon ngene apa nggih? Kemudian hadirin wong Indonesia kuwi senenge sing antik-antik. Setelah itu Bapak Soekarno takkan apa namanya sing sekiranya ben pada kumpul. Ana sing ngomong ya silaturahmi akbar. Jadi Bapak ngerti silaturahmi akbar wis biasa jadi Soekarno. Terus apa? Akhirnya disitulah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Bapak Kiai Haji Wahab Hasbullah. Situ berpendapat bahwasanya gelut ke hukumnya apa? Haram. Males gelut maning hukumnya apa? Haram. Karena haram ketemu haram ini tidak boleh, kita ganti dengan halal ketemu. Disitulah baru dinamakan halal bihalal. Jadi sing pertama gawe adalah usulan Kiai Haji Wahab Hasbullah yang disetujui oleh Bapak Presiden pertama Insinyur Soekarno. Sampai semenjak itu sampai sekarang ini banyak kita orang Indonesia mengadakan acara halal bihalal. Makanya anggar panjenengan maning Arab Saudi, maning Turki, maning Irak, Iran, Yaman, laka sing namanya halal bihalal. Ana silaturahmi tapi namanya dudu halal bihalal. Sing halal bihalal cuman ada di negara Indonesia. Yang intinya hadirin, intinya dalam halal bihalal yang dimaksudkan Kiai Haji Wahab Hasbullah tersebut intinya adalah menyatukan umat. Sing artinya ketika bersatunya umat, ketika di situ ada kesalahan saling memberi maaf. Sebab tiang niki memberi maaf susah hadirin. Wong jaluk maaf mungkin sih gampang, tapi maringi maaf susah. Panjenengan beda ana wong jaluk maaf ya panjenengan melunya jaluk maaf. Tapi durung tentu dimain maaf. Nggih napa nggih? Wong jaluk maaf salaman melu salaman barang balik ya sing grundel maning. Kon wis maafi kan wis salaman karo kae wis diterima maafe. Ora mikir tanyong ora penak kok. Nggih napa nggih? Kae wong asale karo nyong akeh cuman salaman tok. Kan kadang ya kuwi. Digerundeli dicaloki maaf angel nerimane. Minta maaf tak gampang, nyonjok maaf ya, tapi durung tentu diterima maafnya secara dalam hati. Makanya ajang halal bihalal niki hadirin, ajang saling memberikan maaf dan saling meminta maaf. Sebab hadirin, orang yang saling memberikan maaf, orang yang saling memberikan maaf itu pahalanya langsung yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang artinya balasan saking Gusti Allah ini tidak dihitung pakai hitungan jumlah hadirin. Langsung Gusti Allah sakarepe pan maringi berapa. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah." Barang siapa yang saling memberikan maaf, barang siapa yang saling berbuat baik, maka yang akan membalas adalah Allah Subhanahu. Coba nih ayat niki diamalna. Paham oh nyong anggar duwe kain duwe salah tak maafna lah sebab kok Gusti Allah sing maringi pahala. Nyong yakin satu desa bakal ayem hadirin. Ki ana salah sadurunge njaluk pangapura wis tak maafna. Ki wong gawe salah sadurunge pokoke dimaafna. Kan ayem mau sebenarnya. Cuman kan kadang wong Indonesia khususnya salah secuil, salah sepisan kebaikan sing 999 ilang kabeh.
Nggih napa nggih? Padahal ki saben dina maringi sege. Tanggane diparingi lawuh, diparingi sege, saben dina diparingi. Suatu ketika kelalen ki ora sengaja tanggane maringi sege, segene rada mambu. Kira-kira kae wong men sege, segene mambu. Kelalen karo sing miyen-miyene nggih napa nggih? Kuwi kebiasaane wong Indonesia. Coba nek ngamalkan ayat tersebut. Ya Allah ke mau rada mambu kita maling kelalen. Kan wis dimaafi enak hadirin. Itu biasakan seperti itu. Seperti ada di daerah Shibam. Di daerah Yaman itu ada satu kota hadirin, satu kota namanya kota Shibam. Negaranya Yaman, kotanya Shibam. Itu satu desa ketika mendengar ayat Al-Quran tersebut, mereka mengamalkan ayat tersebut. Jadi anggar duwe salah sedurunge di Pangapura langsung wis otomatis di Pangapura. Suatu ketika ada satu qadhi ki bahasa Tegale hakim lah, ngerti hakim ya? Hakim sing ketok palu kae, mungkin ora paham. Sing hakime wong. Suatu ketika ada hakim diutus dipindahkan kerja ke kota Shibam. Begitu pindah ke kota Shibam menduduki tempat pengadilan tersebut, orang tersebut wis siapan mengadili orang-orang yang punya masalah. Ketika wis jagong hadirin, ditunggu wong sing ana keluh kesah, sing ana kriminal, pan dihukum, pan disidang. 1 hari, 2 hari, 3 dina, sampai seminggu ora teka wong. Tidak ada keluh kesah sebab desane wis saling memaafkan. Salah apa bae dimaafna. 1 tahun sampai dikatakan 11 tahun tidak ada satupun orang yang mendatangi hakim tersebut. Sampai jari hakime kenyong mangan gaji buta, nyong tetap digaji tapi ora kerja. Bahasa kasare maning sampai pengadilan iki isine sawang hadirin. 11 tahun ora tau dinggoni. Bayang nang 11 tahun ora tau dinggoni. 1 tahun bae ora dinggoni be. Wis suwung apa maning 11 tahun. Singkat cerita begitu 11 tahun lewat wis ke hakime turu-turu nantok wis kerjane wis. Klambine wis rada bosok wis jor wis pikir hakime wong lak kasih teka. Begitu 11 bulan hades 11 tahun hadirin, datang 2 orang ke hakim. Karo raine gugup kayak wong duwe masalah gugup 2 orang. Wahai hakim, saya punya masalah wahai hakim. Jadi si B, iya kula duwe masalah. Hakime melongo, ki panjenengan temenan duwe masalah. Iya. Hakime sing bungae luar biasa. Sebab 11 tahun nunggu masalah tembe tekake masalahe. Jare hakim, kon masalah apa? Dadi kados niki wae hakim tahan disit jare hakim. Pripun? Kita pindah ke tempat pengadilan sebab 11 tahun nyong urung tahu kerja, ki kerjane nyong sing pertama. Jare hakim kon nunggu telat. Hakime ana ngundang karyawane disit ngepel ngilangna sawang. Hakime adus klambine dilus minyak wanginan oleh ora tau dienggo kabeh. Wis siap kabeh hakime takon maning si A dan si B. Wis gampangnya si A karo si B. Wahai si A, oke wis siap kita melakukan persidangan secara sunnah nabawiyah. Ceritanya ki 11 tahun tembe ngamalna. Begitu wis siap takon wahai si A, apa masalahmu? Jadi si A, wahai hakim, masalahnya aku ini membeli sebidang tanah kepada si B. Jadi si A, aku ini membeli sebidang tanah kepada si B. Ternyata wahai hakim, setelah aku beli tanah tersebut, setelah aku mau bangun tanah tersebut, ketika aku menggali tanahnya, aku dapati di situ ada harta karun. Di situ ada harta. Jari hakim, apa masalahnya? Masalahnya wahai hakim, kinyong tukune tanah etok dudu tuku harta karune. Makanya nyong mau nerima harta karune wahai hakim. Nyong gelem nerima tanah ora gelem nerima harta. Lah kon si B pimen, wahai hakim, kinyong wis ngedol tanah otomatis sak isi-isine. Sisan pan ana harta karun, sisan ana bayine karepe. Sing penting nyong wis ngedol tanah. Ternyata di situ ada harta karunnya, berarti milik si A. Tapi jadi si A ora nyontukne tanah itu ora gelem harta karun, si B emonya wis takdol. Hakime nyekel das, nyekel sirah. Ki 11 tahun ora tau nana masalah.
sekali ana masalah dua orang dudu rebutan harta tapi orang gelem terima harta. Luar biasa ngene apa nggih? Nek panjenengan kira-kira rebutan apa? Harta karun hadirin paling ora semiliar. Sebab harta karun secara definisi syariat harta yang ada dari sebelumnya zamannya Kanjeng Nabi. Sebelumnya kanjeng Nabi Muhammad itu baru dinamakan harta karun. Nek panjenengan nerima nih apalagi melaku nemu emas, ke harta karun ke ya dudu harta karun. Sebab dudu awet kanjeng awet kan. Dari sebelum kanjeng Nabi itu ketika ada harta maka namanya harta karun. Kita temenan anak pada zaman tersebut. MM-an hadirin, tapi pada bae orang gelem nerima. Akhirnya hakimnya bingung terus pripun niki. Akhirnya jarene si A karo si B, wis daripada bingung wahai hakim, iki diajari dari si A si B. Daripada bingung hakim, ki nyong wong loro ora gelem terima, wis nggo panjenengan bae pripun. Cara kue Habibie sing ditawakna ya bismillah. Ya wong dimain gini apa nggih? Tapi jare hakim niki kon be pada bingung kebalik lanyong. Hakim ora gelem maning hadirin. Hakimnya bukan salah juga ya. Akhirnya bingung debat ini. Hakimnya bingung, ya Allah, kisah 11 tahun sekali anak masalah bingung nemen kayak ya. Bingung untuk masalahkan, untuk memecahkan kayak bingung. Wis dari hakim aja bingung wis kayak bae. Hei si A kon dua anak apa ora? Iya yang dua anak lanang wae hakim. Kon si B dua anak, nyong dua anak wadon. Wis anak-anake kon dibojok. Nah hartane nggo anake kon wis pragat. Akhirnya anaknya dibojokna hartanya nggo anak-anak. Setelah sebelum dibagikan ke anaknya, harta karun tersebut diambil zakatnya sebanyak 20%. Jadi nek panjangan nemu harta karun, kowe kudu dizakati 20%, sisanya baru hak milik. Nek duit misalkan harta karunnya 10 miliar, aja 10 miliar angel, 100 miliar itu yang dizakati 20 miliar. Pinten 20 kira-kira gelem mboten 20 miliar dibalik wong. Gelem apa ora? Oli apa ora? Angger ora oli kebangetan wis oli 100 miliar. 20 miliar pelit nemen gini apa nggih? Cuman ngapunten kadang-kadang niki manungsa ki angger sifat tamak maning dunia ki naudzubillah min dzalik hadirin. Naudzubillah. Seperti kejadian di daerah Probolinggo. Hadirin, ada ini seorang yang miliarder por-poran sugih saporete dan wong berbesar apa sih kelasnya. Kue ninggal hadirin, begitu meninggal anak-anaknya kurang lebih ada 4 atau ini kisah nyata tidak lama 10 tahun atau 15 tahunan yang lalu. Ketika meninggal harta warisnya dibagi, setiap anaknya kurang lebih oleh 15 M. Kira-kira nggak toko cilok pimen ya. Kelep apa ora pada karton gue. Pada karton ulah cilok ke 15 miliar kira-kira ya kelep akhirnya. Lautan cilok Lah niki hadirin 15 M sawong hadirin. Sawong bayangna. Bisa jadi bayangna mumat dinikmati bae. Singkat cerita begitu sudah dibagi semuanya rata, ternyata di situ pengacaranya ngomong, mana ahli waris ini ada anak-anaknya. Wahai anak-anak atau ahli waris, ini harta sudah dibagikan. Ternyata ini ada datang orang, dia ini meminta hutang dari bapaknya panjenengan. Pinten hutangnya wahai pengacara? Hutangnya itu 100 juta. Akeh apa ora? Ya secuwi lah duit ini malas emo. Gini bang hutang 100 juta. Coba kita lihat apa jawaban anak ini. Perorang Probolinggo ini ada. Kis sebenarnya jelas sebut nakotane menjaga kode etik jurnalistik. Cuman harus terlanjur sama papa. Ini 100 juta hadirin. Apa jawaban anak-anaknya ketika dibilangi pengacara? Jari anak-anaknya, maaf pak, sing utang bapane nyong ya nagih maning bapane nyong. Inna lillahi wa inna ilaihi.
Padahal 100 juta anaknya misalnya 5-20 juta kan ya Allah, cuman kadang menungsa ke tamak maning dunyane luar biasa. Wis olih akeh bis isa cuwil ora gelem dibagi nang ngene apa nggih. Kuwi sing namane pelit jadam bratawali apa maning kowe. Wis ora umum kuwi pelite wis nemen-nemen. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tema kita yaitu halal bihalal. Momennya adalah saling meminta maaf, saling memberikan maaf. Iya benar bahwasanya ketika kita berpuasa kemudian kita beribadah dalam 1 bulan full kita gunakan ibadah, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Tapi hadirin, itu dosa yang berhubungan dengan Allah. Ingat, itu dosa yang berhubungan dengan angger hubungannya karo menungsa tidak bisa diampuni kecuali dengan meminta maaf kepada orangnya. Makanya panjenengan wis dioleh dosa-dosa maning Gusti Allah wis ilang insyaallah. Selagi puasane genah kiane genah, tapi angger urusan karo menungsa ora bakal bisa ilang kecuali diselesaikan dengan manusia tersebut. Makanya Al-Imam Syekh Syarqawi beliau mengatakan, aku lebih memilih melakukan kemaksiatan 70 kali dengan Allah ditimbang aku mempunyai maksiat dengan sesama manusia. Yang artinya nek njaluk maaf maning Gusti Allah gampang diterima, tapi angger njaluk maaf maning manusia ki angel diterima. Makanya setelah kita mempunyai hablum minallah, ibadah dengan Allah selama 1 bulan penuh, setelah Syawal kita mempunyai hablun minanas, urusan karo menungsa. Sing duwe masalah kita mintain masalahnya, khususnya sing duwe utang, khususnya sing duwe walaupun 1000 perak temut-temut niki hadirin, walaupun ngapunten seorang yang mati syahid, wong sing mati syahid itu yang mati di jalan Allah itu kenikmatannya hadirin, kue dimen sayap hadirin, dimen sayap ke gegere bisa mabur-mabur ning jerone surga. Pandolan maning di bisa. Nek melakukan melayu kesel, ki sayap hadirin. Maning di bae bisa bergelantungan paning di bisa wis nikmat teman. Tapi ketika orang yang mati syahid tersebut masih punya utang walaupun 1000 perak, tidak bisa mendapatkan kenikmatan surga. Hati-hati, utang ya hati-hati hadirin. Utang 1000 perak ya hati-hati. Makanya anggar duwe utang dianjurkan para ulama, bib nyongke kadang bisnisnya harus pakai utang, dicatat. Wedine kau meninggal, jadi biar ahli warisnya yang menutup hutang-hutang tersebut. Karena anggar orang ditutupi, meskipun orang sesoleh apapun, dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan surga. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang pertama utang. Kemudian hadirin masalah meminta maaf baik dengan ucapan kita, cangkem kita. Biasanya cangkem kan apa kayak ngerasani ya. Apa wingi wis tak jelasna bab ngrasani gitu apa nggih? Pertemuan terakhir ghibah, ngrasani, gosip kan wis tak critakna. TV ini apa? Cara TV anak kis, silet, halo selebriti, apa maning? Hotspot wifi yo. Apa maning? On the spot dudu kerasan yo, cuplikan. Wis pokoke kowe wis ngerasani gitu apa nggih? Ngerasani kan ngomongi uang gitu apa nggih? Nek panjenengan ngerasani durung njaluk maaf berarti panjenengan tasih duwe dosa karo wong kowe. Makane panjenengan umume wong ngerasani, umume yang ngerasani menungsa, ngene apa nggih? Jarang panjenengan ngerasani hewan, kira-kira jarang mboten? Dasar kayak kucing senenge ke goroh kan ora. Atau ngerasani malaikat, ki malaikat nuruna rezekine ki telat bae kan ora. Sing umume dirasani ki menungsa ngene apa nggih? Makane panjenengan jaluk pangapura karena cangkeme sing sering rasani ki kudu bener-bener jaluk iki soalnya sering niki. Panjenengan ngobrol angger meneng-meneng ngantuk ora karo ngrasani kaya ora sedep ya, Bib. Ngene apa nggih? Meneng tok ya orang ngrasani kayak orang nikmat, tapi anggur ngrasani bib kayak ngerti panjenengan cerita kan temenan-temenan karo ngrasani 5 jam 6 jam ora kerasa kayak tembe miki jebule 5 jam
giliran maca Quran deh setengah jam matane wis kiap-kiap. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini urusan kepada manusia kita jaga hadirin. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau di akhir hayatnya, beliau ini meminta salah satu kedua sahabatnya untuk memapah ki apa? Ana sing Kanjeng Nabi tangane sijine ning kene ning sahabat, sijine ning sahabat. Dadi mlakune di papah ana wonge samping-samping. Apa bahasa kenene? Apa set? Di apa? Pedang. Kira wedang. Dat maning metu. Set sing ngomong. Di pedang. Ya Kanjeng Nabi di akhir hayatnya itu dipedang hadirin oleh kedua sahabatnya. Sampai ketika bertemu dengan para sahabat-sahabatnya, salah satu ucapan Kanjeng Nabi mengatakan, barang siapa yang pernah tersakiti karena ucapanku, mohon dibales saiki. Barang siapa yang pernah tersakiti dengan kakiku, mohon katakan dan bales saiki. Barang siapa yang pernah tersakiti dengan tanganku, mohon katakan dan balas saiki. Kanjeng Nabi langsung ngomong kados niku. Barang siapa sing atine lara karena aku, jare Kanjeng Nabi, mohon katakan dan balas saiki. Balas ke Kanjeng Nabi. Otomatis ya Kanjeng Nabi niki ora bakal duwe salah nggih napa nggih. Makhluk sing dipuji langsung dening Gusti Allah, akhlake sopan santune. Tapi ternyata hadirin wonten setunggal sahabat ngangkat tangan. Wae Kanjeng Nabi, panjenengan duwe salah maning nyong. Langsung spontan ki para sahabat ngelinguk kabeh ki sapa wong jeblok temen ki. Kan ibaratnya Habibie takon, panjenengan duwe salah karo nyong, kan lah kasih ngangkat wedi ya. Ngene apa nggih wedi pan ngangkat pokon ganyami lah ora. Apa maning Kanjeng Nabi memang realita kenyataan ndak pernah membuat salah. Ternyata satu sahabat ngangkat tangan, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bingung ki wong kenapa sahabat ki ya. Kemudian ditakoni Kanjeng Nabi, apa kesalahan aku, kata Rasulullah. Ajarane sahabat iku wae Kanjeng Nabi, ketika ada satu perang, engkau ini suatu ketika pernah meluruskan shaf dengan tongkatmu. Meluruskan shaf dengan tongkat. Di shaf perangnya Kanjeng Nabi ki rapi hadirin, shafnya lurus. Kanjeng Nabi luruskan shaf barisan luruskan. Ketika panjenengan meluruskan dengan tongkatmu, engkau ini tidak sengaja memukulkan tongkatmu ini ke punggung saya, wahai Kanjeng Nabi. Bahasanya orang sengaja, tapi ya kena jari Kanjeng Nabi, orang terima nyong. Jari Kanjeng Nabi, monggo balas. Kanjeng Nabi ngomong, salah satu sahabat menyuruh salah satu sahabat bilang kepada anakku Fatimah, bawakan tongkat yang sama yang pernah aku gunakan untuk kena badan dia, bawakan ke sini. Begitu anjuk ketok-ketok sahabat, wahai Sayyidah Fatimah, aku diperintahkan untuk mengambil tongkat yang pernah digunakan Rasulullah untuk meluruskan shaf. Ternyata tongkatnya kena maning sahabat fulan, dan Kanjeng Nabi ngongkon gon bales. Sayyidah Fatimah nangis karo sewot hadirin. Siapa sing wani-wani kayak kowe? Ngomong maning Kanjeng Nabi pan bales, pan gepuk maning Kanjeng Nabi anggo tongkate, mending nyong bae sing ganteni, jare Sayyidah Fatimah. Tidak, ini perintah Rasulullah ya digawa. Begitu wis dibalik Kanjeng Nabi maning sahabat keseke dibales. Begitu mau sahabatnya marani hadirin, marani wis pan ngebrok. Begitu pan marani diadang dari setunggal sahabat, ada yang mau sahabat Abu Bakar, ada yang mau sahabat Umar. Wahai fulan, wahai sahabat, gantikan pukulanmu kepada Rasulullah, ganti dengan punggungku sebanyak mungkin. Wis ganti nyong. Kanjeng Nabi dalam keadaan sakit hadirin di akhir hayatnya. Kita tetap maju pan mukul anggo tongkat. Jadi Abu Bakar nyong bae gantine. Sahabat Umar nyong bae gantine. Begitu orang nyong urusannya karo Kanjeng Nabi. Ki sahabat bandel hadirin. Begitu mendekat, tidak hanya pan mukul, sahabatnya ngomong, wahai Kanjeng Nabi ngapunten. Pas panjenengan meluruskan shaf, kemudian tongkatmu menempel badan aku, itu aku tidak menggunakan pakaian, wahai Kanjeng Nabi. Tidak menggunakan baju maksudnya, tidak menggunakan baju, tidak memakai ke atas ini. Terus primen jare Kanjeng Nabi, nyong pengen ngamteme ya Kanjeng Nabi nggo klambi. Disuruh dibuka, ki sahabat tambah ngamuk hadirin, anak wis mulai ngetokna pedang, wis mulai seut, ki sahabat rokcok nemen ki ya bahasane. Kanjeng Nabi di akhir hayat hadirin malah digawe kaya kowe.
Kanjeng Nabi luar biasa, dibuka kelambine hadirin. Karena memang seperti itu dibuka Kanjeng Nabi. Yang penting aku mendapat ridhomu. Kita lihat contoh Kanjeng Nabi. Begitu wis dibuka, sahabat itu wis tambah merok pan mentung Kanjeng Nabi, ternyata tongkatnya dibalangna. Sahabat tersebut memeluk badan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jare Kanjeng Nabi, mana mungkin aku bisa memukul engkau wahai manusia termulia, karena aku ingin kulitku ini bersentuhan dengan kulitmu yang mulia wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Demi Allah, kulitmu wahai sahabatku yang telah menempel aku tidak akan tersentuh di api neraka nanti. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita lihat Kanjeng Nabi ini mencontohkan pemberian maaf yang luar biasa hadirin. Sampai-sampai rela ngebuka kelambi meskipun sahabat ini bukan berarti soal azab, bukan berarti nerokcok, tapi karena tahu itu akhir hayatnya Kanjeng Nabi, pengen sahabat mengambil kesempatan yang sangat bagus bisa meluk awaknya Kanjeng Nabi langsung ke kulitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara para sahabat untuk mendapatkan cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan ini saya izinkan saya pribadi khususnya dalam momentum halal bihalal ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamakum wa ibadatakum. Mudah-mudahan Allah menerima segala macam amal ibadah kita, baik yang di bulan Ramadan, baik puasa kita, sholat kita ataupun yang lainnya. Dan saya juga diiringi dengan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan saya pribadi meminta maaf sebanyak-banyaknya apabila sebelum Ramadan atau sampai sekarang ini banyak salah, banyak ucapan yang tidak pantas. Saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Ini dari lubuk hati saya. Sebab namanya menungsa kata salah. Bukan omongannya pas nyelekit maning atine panjenengan kula njalak pangapura. Tidak ada unsur kesengajaan. Sing sengaja cangkeme ngomong tapi orang sengaja ninteni maning panjenengan. Tapi mudah-mudahan panjenengan semua ini diterima semua amal ibadahnya. Dan insya Allah kesalahan panjenengan tidak ada kepada saya. Dan insya Allah saya sudah memberikan maaf kepada panjenengan semua. Dan mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah telah diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan hubungan kita dengan sesama manusia diterima juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya.